Hari ini kita akan berbicara tentang kebenaran tabu dan memberikan informasi singkat kepada teman-teman yang belum mengetahui punahnya dinosaurus pada 65 juta tahun lalu. Penulis buku ini adalah Jason Quaid. Dia adalah seorang dokter dan mentor spiritual. Selain profesinya, Jason juga memiliki identitas khusus. Ia juga seorang benih bintang, dan semua informasi yang ia bagikan berasal dari perjalanan astral, psikis, dan kenangan kehidupan masa lalunya sendiri. Jason menyatakan bahwa informasi yang dia bagikan memang sulit diterima oleh orang biasa. Bagaimanapun juga, pengalaman dan pemahaman setiap orang berbeda, dan informasi yang dia sampaikan memang merupakan tantangan serius bagi kita semua. Dia hanya berharap orang-orang bisa membuka hati mereka, benar-benar memandang dunia dari sudut pandang lain. Kebenaran terlarang dinosaurus. Jason melihat kebenaran piramida melalui perjalanan astralnya dan retrospeksi ingatan kehidupan masa lalunya. Dia mengatakan bahwa 3 piramida besar yang paling terkenal tidak ada hubungannya dengan orang Mesir kuno. Piramida besar ini sama sekali bukan seperti yang dipropagandakan oleh arus utama, bahwa piramida itu semua dibangun sedikit demi sedikit oleh ribuan budak, memindahkan batu-batu besar dengan melintasi padang pasir. Itulah sebabnya, dalam semua literatur Mesir kuno, tidak ada catatan tentang konstruksi dan penggunaan piramida. Jason mengatakan ketiga piramida besar ini tidak dibangun oleh orang Mesir kuno ini, dan piramida besar ini sendiri sama sekali bukanlah makam para Firaun pemimpin keagamaan dan politik kesatuan Mesir kuno. Melalui roh yang keluar dari tubuh, Jason melihat pemandangan seperti itu, mengatakan bahwa dahulu kala, perang skala besar yang berkepanjangan pecah di galaksi, dan ras Lizardmen atau manusia kadal yang berteknologi maju dengan agresif, menggunakan kekuatan untuk melakukan ekspansi kolonial skala besar. Banyak planet secara bertahap menjadi basis strategis mereka. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya alam, manusia kadal ini menaklukkan planet lain, dan bahkan memperbudak makhluk-makhluk yang awalnya hidup tenang di planet-planet tersebut. Tata surya yang kita tinggali saat ini juga tidak terelakkan. Dengan sendirinya wilayah ini juga menjadi salah satu target peta serangan dari manusia kadal. Planet asal manusia kadal sangat jauh dari tata surya. Untuk menjajah wilayah ini sangat sulit. Oleh sebab itu manusia kadal kemudian membuka cabang wilayah di tata surya, dan lokasi dipilih di planet ini antara orbit Mars dan Jupiter yang dulunya disebut Marduk. Dalam catatan Sumeria di batu tulis yang ditemukan, planet yang disebut Marduk ini sebenarnya adalah Nibiru, dan Anunnaki yang hidup di dalamnya sebenarnya adalah manusia kadal. Ekspansi agresi yang berkelanjutan telah membuat ras alien yang hidup tenang, damai dan bela kasih di galaksi ini merasa khawatir. Ras alien yang hidup tenang tersebut percaya bahwa jika mereka tidak campur tangan dan menghentikan perluasan manusia kadal, seluruh galaksi akan menjadi kacau. Untuk melemahkan kekuatan manusia kadal, ras alien ini mulai menyerang benteng manusia kadal di galaksi. Federasi Galaksi percaya bahwa rencana yang optimal adalah untuk menghancurkan sepenuhnya planet Marduk. Mereka mengendalikan planet lain yang disebut Tiamat untuk menabrak planet Marduk ini. Tabrakan ini menghasilkan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter yang kita lihat sekarang. Setelah planet Marduk ditabrak, ia hancur berkeping-keping, ada yang besar dan kecil. Di antaranya ada asteroid berdiameter 10 km setelah tumpukan keras melayang menuju bumi, dan akhirnya menabrak bumi di semenanjung Yucatan, Meksiko, dan membentuk kawah Chicxulub. Peristiwa tubrukan ini akhirnya menyebabkan kepunahan dinosaurus. Misteri dinosaurus yang menghilang. Semua orang pasti akrab dengan peristiwa kepunahan dinosaurus pada 65 juta tahun yang lalu. Pandangan mainstream tentang peristiwa ini sekarang juga percaya bahwa kepunahan dinosaurus terkait dengan dampak tubrukan asteroid ini. Kesimpulan perkiraan adalah, dampak tubrukan asteroid telah menyebabkan skala besar gempa bumi dan letusan gunung berapi di bumi. Sejumlah besar benda pun terlempar ke atmosfer bumi. Bahan-bahan ini kemudian mengambang di atmosfer. Karena itu, dalam jangka waktu panjang,
Matahari telah tertutupi, tidak ada sinar matahari. Dalam kegelapan, tanaman tidak akan dapat melakukan fotosintesis hingga lambat laun menjadi layu. Setelah tanaman layu, dinosaurus herbivora sedikit demi sedikit mati kelaparan. Setelah dinosaurus herbivora menghilang, dinosaurus karnivora juga mengalami nasib yang sama karena makanannya sangat terbatas. Mereka hanya bisa saling memangsa dan pada akhirnya lenyap dari bumi ini. Pernyataan ini beredar di arus utama sekarang, tapi nyatanya pernyataan mainstream atau arus utama ini hanyalah suatu hipotesa. Masih terdapat banyak fenomena yang tidak dapat mereka dijelaskan. Misalnya, mengapa dinosaurus punah dan tidak ada satupun yang tersisa, tetapi mamalia bisa bertahan, sedangkan mereka mengatakan bahwa dinosaurus mati karena kelaparan. Tetapi coba kita pikirkan, bagaimana mungkin dinosaurus akhirnya begitu lapar sehingga mereka bahkan tidak bisa menahannya namun mamalia dapat menahannya? Selain itu, tidak semua dinosaurus adalah dinosaurus karnivora besar dan ada juga banyak dinosaurus berukuran sedang. Dinosaurus kecil juga berlari sangat cepat dan tidak memakan banyak makanan. Bagaimana mereka juga bisa mati kelaparan? Jika kita berpikir lebih lanjut, mamalia juga memerlukan energi. Jika lingkungan begitu buruk, mengapa rantai makanan mamalia tidak putus? Coba kita berpikir sejenak lagi. Jika dikatakan bahwa dinosaurus di darat punah karena tubrukan asteroid, kita tidak bisa membantahnya. Namun bagaimana mungkin dinosaurus di air juga punah? Dibandingkan dengan dampaknya terhadap hewan darat, tubrukan asteroid ini memiliki dampak yang lebih sedikit terhadap kehidupan laut. Bahkan setelah dampak tersebut, jumlah makhluk di laut mutlak cukup untuk mendukung asupan makanan dinosaurus laut dan kemungkinan kelaparan sangat rendah. Selain itu, ada hal yang aneh, yaitu setelah tabrakan asteroid, dinosaurus di bumi dengan cepat dan secara kolektif musnah dalam waktu singkat, baik itu dinosaurus yang berlari di darat, yang terbang di udara ataupun dinosaurus yang berenang di air, baik itu besar atau kecil. Dalam waktu yang sangat singkat semuanya dengan cepat musnah. Saat ini, hanya ada satu jenis dinosaurus yang bertahan, dan kita dapat melihatnya setiap hari ini, yaitu burung yang terbang di langit. Kita tidak menyangka, bukan? Menurut ilmu pengetahuan, burung yang kita lihat sekarang ini adalah dinosaurus kecil, berkaki dua dan bisa terbang. Anomali elemen iridium. Sesungguhnya masih ada bukti lain yang sangat penting tentang kepunahan dinosaurus yang tidak normal, yaitu pada lapisan kapur tersier. Dalam lapisan tanah liat ini, ditemukan sedimen hitam pekat setebal 2,5 cm. Lapisan tanah liat ini adalah batas yang memisahkan kepunahan dinosaurus. Ini juga membuktikan bahwa bumi pada saat itu memang mengalami bencana global yang sungguh dahsyat. Dan melalui penelitian, lapisan tanah liat ini ditemukan di mana-mana di seluruh dunia. Peristiwa kepunahan kapur paleogen atau disingkat KPG juga dikenal sebagai peristiwa kepunahan kapur tersier atau disingkat KT. Ini adalah sebuah peristiwa kepunahan massal mendadak dari 3/4 spesies tumbuhan dan hewan di bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Tidak ada hewan tetrapoda dengan berat lebih dari 25 kg yang selamat dari peristiwa ini, kecuali beberapa spesies ektotermik seperti penyu dan buaya. Peristiwa ini menandai akhir dari zaman kapur dan bersamaan dengannya seluruh masa Mesozoikum. Masa Kenozoikum bermula setelah peristiwa ini dan berlanjut hingga hari ini. Dalam catatan geologi, peristiwa KPG ditandai oleh sebuah lapisan sedimen yang disebut batas KPG yang dapat ditemukan di seluruh dunia baik di batuan di laut maupun barat. Lapisan ini memiliki kadar logam iridium yang sangat tinggi yang tidak biasa ditemukan di kerak bumi dan lebih umum ditemukan di asteroid. Pemikiran umum saat ini mengenai penyebab peristiwa kepunahan KPG menyebutkan bahwa peristiwa ini disebabkan oleh jatuhnya sebuah komet atau asteroid selebar 10 hingga 15 km, sekitar 66 juta tahun yang lalu, yang kemudian menghancurkan ekosistem global utamanya. Melalui musim dingin yang berkelanjutan akibat tertutupnya sinar matahari oleh material lontaran yang kemudian menghambat fotosintesis tumbuhan dan plankton.
Pemikiran ini berasal dari teori yang mulanya dikemukakan oleh sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh fisikawan Luis Alvarez serta anaknya Walter Alvarez pada tahun 1980. Pada lapisan tanah liat ini, para ilmuwan telah mendeteksi unsur iridium dengan kandungan abnormal. Kandungan iridium bumi kita hanya 0,4 ppb atau 0,4/1 miliar. Namun kandungan iridium pada lapisan lengket ini mencapai 6 ppb, yaitu 15 kali kandungan kerak bumi. Ilmuwan percaya bahwa kandungan iridium tersebut tidak normal, berhubungan langsung dengan asteroid yang menabrak bumi saat itu. Mengenai fenomena kandungan iridium yang tidak normal ini, ada dua hipotesa yang paling utama dalam komunitas ilmiah. Kemungkinan pertama adalah bahwa setelah asteroid menghantam bumi, ia pun menyebabkan sejumlah besar letusan gunung berapi bumi dalam jangka panjang. Para ilmuwan berspekulasi bahwa seharusnya ada sejumlah besar kandungan iridium di bawah kerak bumi, dan kemudian kandungan iridium ini bersama dengan letusan gunung berapi melayang ke di atmosfer, yang akhirnya jatuh ke permukaan bumi dan membentuk endapan gelap setebal 2,5 cm yang kita lihat sekarang. Ada keraguan tentang hipotesa ini. Pertama, apakah ada sejumlah besar kandungan iridium di bawah kerak bumi? Tidak sepenuhnya jelas saat ini. Mengapa? Karena lubang terdalam yang berhasil dibor manusia adalah lubang sumur ultra dalam Kola. Lubang ini hanya berhasil dibor sedalam 12.263 meter. Dibandingkan dengan jari-jari bumi, ini hanya 2/1000 ukuran. Ini adalah perbandingan ukuran yang sangat kecil sekali. Jadi apa yang ada di bawah bumi, tidak ada yang mampu menjelaskannya. Ada yang mengatakan bahwa ada banyak elemen iridium di bawah kerak bumi. Ini sepenuhnya hanya tebakan saja. Dan juga bumi telah berotasi selama 4,6 miliar tahun. Ini bukan pertama kalinya asteroid berdiameter 10 km menabrak bumi seperti ini. Jika asteroid dengan ukuran yang besar dan kecil menabrak bumi, maka gunung berapi di bumi akan meletus dengan berbagai cara. Lapisan tanah liat ini dengan iridium abnormal konten ini harus banyak sekali berada di permukaan bumi. Namun kenyataannya tidak demikian. Bukankah klaim ini meragukan? Kemungkinan kedua adalah bahwa asteroid yang menabrak bumi memiliki kandungan unsur iridium yang sangat tinggi. Setelah asteroid menabrak bumi, unsur-unsur iridium ini akan melayang ke atmosfer dan kemudian perlahan-lahan jatuh dalam skala besar membentuk lapisan tanah liat iridium. Tapi pernyataan ini juga agak aneh. Bahan-bahan yang berasal dari luar angkasa ini juga tidak sedikit di bumi. Namun para ilmuwan menemukan bahwa sebagian besar bahan-bahan luar angkasa ini berasal dari sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Ada sebagian kecil berasal dari Mars dan bulan. Tidak peduli apakah meteorit itu besar atau kecil, pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 kategori. Meteorit batu, meteorit besi, dan meteorit batu besi. Komponen utama meteorit batu adalah silikat, ditambah beberapa logam besi nikel. Meteorit besi adalah kebalikannya. Komponen utamanya adalah logam besi nikel, ditambah sebagian silikat. Yang terakhir meteorit batu besi lebih mudah dipahami. Artinya kandungan silikat dan logam besi nikel pada dasarnya sama, sehingga tidak sulit bagi kita untuk mengetahuinya. Apakah itu meteorit batu, meteorit besi, atau meteorit batu besi? Dasar komposisi kimianya hanya sedikit berbeda, terutama terbentuk dari logam silikat dan besi nikel. Meteorit dari asteroid ini satu persatu seperti sebuah sampel. Ia memberikan nilai referensi yang besar bagi kita untuk mempelajari asteroid di sabuk asteroid. Sangat jelas, kandungan iridium yang besar ini juga bukan karakteristik khas bintang kecil. Lalu muncul pertanyaan pada lapisan tanah liat dari lapisan kapur dan paleogen. Elemen iridiumnya juga tidak biasa. Dari mana sumber elemen iridium ini? Apakah pemusnahan dinosaurus yang sudah ditargetkan ada hubungannya dengan elemen ini? Dan mengapa bahkan dinosaurus di dalam air juga menjadi target dan punah? Mengenai masalah ini, melalui perjalanan astral Jason melihat adegan ini. Melihat sejarah. Pertama-tama, izinkan kami bertanya kepada Anda. Apakah menurut Anda dinosaurus ini mirip dengan jenis kadal besar? Ya, memang demikian.
Para ilmuwan telah menemukan melalui penelitian bahwa dinosaurus dan mamalia berdarah panas benar-benar berbeda. Mereka adalah sejenis hewan berdarah dingin yang mirip kadal. Jason melihat bahwa dahulu kala, manusia kadal menguasai seluruh tata surya. Dinosaurus ini diciptakan oleh manusia kadal. Ketika marduk kubu para manusia kadal di tata surya dihancurkan oleh Federasi Galaktik, sebuah asteroid berdiameter 10 km melayang langsung menuju bumi. Meskipun pada waktu itu, bumi penuh dengan dinosaurus yang diciptakan oleh manusia kadal. Secara tepat, asteroid ini digunakan untuk melenyapkan semua dinosaurus di bumi. Dapat disimpulkan bahwa elemen iridium yang tidak biasa ini merupakan salah satu cara untuk melenyapkan dinosaurus. Selama seluruh proses, kelompok dinosaurus ini dengan tujuan tertentu dengan sepenuhnya telah dihancurkan dari bumi ini. Jadi jika makhluk angkasa dengan peradaban tinggi ini tidak melakukannya, mungkin saja kita pada hari ini tidak akan ada di sini. Baiklah, perbincangan kita tentang dinosaurus sampai di sini saja. Terima kasih Anda semua telah menonton. Jika suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.